Bapak kena santet nih, Bapak otomatis ini bang pengobatan dong ke tradisional. Bapak tahu nih orangnya nih, Bapak bisa nuntut nggak? Bisa lah. Nah, Karena buktinya dia rakyat kayak gitu-gitu. Oh iya benar. gitu. Jadi Siap. hal-hal goib ini tuh yang negatif itu dijadikan alternatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami para sobat pengabdi. Hari ini kita berada di lokasi desa Kertamukti, kampung Mareleng, Cianjur. Hari ini kita ke tempatnya Ustadz Restu. Para sobat pengabdi, apabila memang membutuhkan syariat seperti yang sudah silakan yang ada dekat sekitar Cianjur atau di luar Cianjur, baik di manapun, silakan menghubungi langsung dengan Ustadz Restu. Mudah-mudahan apa yang apa yang diinginkan, apa yang disyariatin dapat terkabul. Yang ingin kita dapatkan info tentang Ustadz Restu nih, karena kita dapat info dari masyarakat yang ada di sekitar sini maupun di luar Cianjur bahwa Ustadz Restu punya kemampuan untuk melakukan sesuatu yang diinginkan para pasien, istilahnya kan gitu. Ya. Kita mau langsung dengar nih, kira-kira Ustadz Restu ini sudah dari kapan mulai mendalami ini dan mendapatkannya, apakah memang dari istilahnya kan ada yang suka warisan, ada yang suka belajar tapi rata-rata masih belajar ya, jadi memang belajar itu kan paling penting daripada itu. Silakan Pak Ustadz Restu untuk menjelaskan kepada para sahabat pengabdi nih. Pengabdi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi perkenalkan, nama saya Restu, saya dari Pondok Pesantren Alinaba. Nggak tahu ada angin apa kita kedatangan dari mas-mas dari pengabdi. Iya. Dari pengabdi. Ya intinya kita kan kesini sambil silaturahim dan berbincang-bincang lah. Dan yang ditanyakan itu apakah bisa mengobati pasien kan seperti itu. Apakah di sini bisa meruqyah dan hal sebagainya lah gitu kan. Jadi singkat ceritanya saya cerita dulu tentang tempat saya berada nih. Jadi Pondok Pesantren Alinaba itu memang sudah lama lah mengulik tentang hal-hal goib seperti itu. Karena apa? Karena pada dasarnya itu kita tuh hidup berdampingan dengan makhluk goib. Percaya tidak percaya itu memang ada. Ya Al-Quran pun ada kan seperti itu. Tetapi pada zaman sekarang itu hal goib ini tuh dijadikan alternatif oleh kebanyakan kalangan orang kan gitu. Jadi ya saya maksud dijadikan alternatif itu seperti kita kesel nih sama orang nih, mau nonjok kan kena hukum. Iya. Ada bukti juga. Nah alternatifnya ya kita melakukanlah, minta bantuan kepada yang mungkin orang atau siapalah orang pintar itu untuk mengirimkan hal-hal goib yang istilahnya seperti kan santet kayak gitu ya. Nah, santet, Iya. telur dan sebagainya. Nah, kenapa jadi pilihan? Kan nggak ada bukti, Pak. Iya. Coba Bapak pikir, Bapak kena santet nih, Bapak otomatis ini bang pengobatan dong ke tradisional. Bapak tahu nih orangnya nih, Bapak bisa nuntut nggak? Bisa lah. Nah, Karena buktinya dia rakyat kayak gitu-gitu. Oh iya benar. gitu. Jadi Siap.
hal-hal goib ini tuh yang negatif itu dijadikan alternatif untuk zaman sekarang. Makanya ya kalau saya di sini itu sebenarnya tidak membuka open atau sebagai macam lah kita mempromosikan, enggak. Jadi siapapun yang ingin bantuan kita, ya kita pasti siap bantu. Siap. Ya, dan untuk metode, mungkin untuk metode mah kita banyak caranya. Yang pertama ada sistem rukiah, ada apakah kita lihat kondisi si pasiennya dulu. Ya. Kalau dia apa itu kita terbuka aja. Kita kan membantu orang itu karena Allah lah. Siap. Kita masalah loyalty apatanya itu kan nomor 2 lah. Jadi kan kita lihat foto orang itu. Kita lihat dulu pasiennya nih. Yang pertama kita lihat pasiennya, apa kendalanya. Kita tanyakan dulu historinya seperti apa. Gitu kan. Contoh bapak kena santet nih, aduh saya kok badan nggak enak nih, kena penyakit misalkan. Aduh saya dulu udah berobat nih, tapi kata berobat kata dokter nggak ada apa-apa. Diagnosa, katanya itu janggal, sedangkan kondisi masih sakit. Pas kita cek, kalau itu memang ada kendala goib, tapi itu tidak selalu santet, Pak. Iya. Karena apa? Jadi goib itu tidak selalu santet. Jadi ketika pengalaman saya mengobati pasien, pas saya cek itu ada berbagai macam hal yang sudah terjadi. Maaf, pasien larinya ke santet semua nih, sudonya. Iya, karena memang yang terkena kan santet. Nah, iya. gitu. Kita nggak tahu jenis lain tuh kalau ada jenis lain. Kita kena penyakit nggak sembuh, wah, ada yang ngirim nih, ada penyakit itu iya. timnya sudon. Nah, waktu itu tuh enggak, kita cek dulu. Nah, ada berbagai macam faktor nih yang bisa membuat badan kita reaksi terhadap hal goib. Gitu. Yang pertama itu ada santet, yang kedua ada memang dari kondisi lingkungannya memang goibnya itu agak jahil, ada dari ilmu leluhur mereka gitu kan, itu ada tempelan, ada warisan, ada yang memang medis cuman belum diketahui kan. Makanya kita cek dulu nih, kita kalau istilah kata dokter mah kita diagnosa dulu nih. Iya. Ini penyakitnya kenapa, kok bisa begini, sistemnya gimana. Kalau udah ada diagnosanya baru kita tangani. Makanya proses kita tuh lihat dulu nih, kalau untuk santet kita lihat itu kalau di santet itu ada level tingkatannya, Pak. Kan itu ada yang memang ringan, berat, dan sangat berat. Untuk ringan kita untuk sekali pertemuan insya Allah yang sudah berjalan itu kelar gitu. Tetapi kita tetap ke pasien itu biasanya kita memberikan kalau ada kendala ya kontak lagi gitu. Karena apa? Yang namanya santet itu jadi gini, jin yang udah disuruh untuk menyantet orang itu tuh dia sudah sumpah setia sampai kapanpun dia nggak bakal balik gitu. Dengan cara apapun. Karena apa? Karena dia sudah sumpah setia kepada bosnya gitu kan, yang ngirimnya ini. Iya. Makanya ya kita cek dulu nih, ini tingkat kekuatan itu sejauh mana nih. Gitu. Kalau misalkan dia masih kalangan bawah ya kita sekali pertemuan beres. Supaya kalau ada juga yang berat, nah untuk yang berat itu kita treatmentnya ya pasti beda lagi. Contoh hal, apakah si pasiennya perlu kita tarik untuk diam di kediaman kita, untuk ngondok sebentar, di treatment sampai sembuh, sampai kita jamin udah aman nih, nggak bakal datang lagi, baru suruh pulang kan gitu. Nah untuk sebenarnya banyak faktor-faktor santet itu. Jadi gini loh, ada kasus misalkan saya kena santet nih, kita udah cabutin lah, dia udah obatin, tapi ternyata dia kok masih begitu. Nah perlu diingatkan bahwa santet itu tidak selalu datang ke orangnya, bisa datang ke tempat ataupun ke keluarganya. Karena pada sejatinya santet itu untuk menyusahkan orang tersebut lah gitu. Kalau misalkan orangnya ini susah nih, sama yang ngirim mau ini mental terus nih, dia punya apa nih misalkan, pasti si ngirimnya tuh lari ke anaknya lah, istrinya, ke tempatnya. Makanya kita pun harus seteliti mungkin ngeceknya tadi, jangan sampai wah ini orangnya doang nih tapi lokasinya nggak dicek, ya percuma. Gitu, orangnya bersih lokasinya masih kotor kan. Iya benar kan gitu. Untuk santet ya sebenarnya masih banyak pembahasan mengenai santet ini. Pada intinya kita tuh harus tetap waspada lah, tetap harus waspada karena memang di zaman sekarang itu
santet, ilmu hitam, goib dan sebagainya itu masih dijadikan alternatif lah. Ya, karena tadi itu kan Iya, ada iya, bukti gitu kan. Kita mau nonton kemana walaupun kita tahu kan, Siap, siap. kan gitu. Paling begitu sih gambaran besarnya mengenai santet. Terima kasih Ustadz Restu. Restu. Lupa kira ya. Para netizen atau para sahabat, ini yang dijelaskan balik lagi kepada para sahabat yang ingin melakukan pengobatan lah. Iya. Jadi silakan langsung menghubungi Ya, Ustadz, karena semua ada karena Allah, makanya kita balikin lagi nanti kepada Allah juga. Betul. Ini hanya mediasi, ini hanya syariat yang pernah kita lakukan atau para sahabat yang ingin lakukan. Jadi silakan langsung menghubungi, dan kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Pondok Pesantren Al-Hibah. Mudah-mudahan info yang kita sampaikan bermanfaat buat Amin. para sahabat Amin. dan seluruhnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang, di mana wae bang ya teh? Ayo, Dia mohon. atau mahurian ke apa atuh mahurian ya? Kata keluhurnya, kepena genda ganjangnya. Udah makan. Hah? Udah umi teh. Oh, ubahnya. Ubah wae. Mohon.